Iya, Bu Nelly Susenti kemana ini sama Bu Rina? Tapi Susah ini malah yang aku aja Kak tadi Nelly, ubur-ubur loh mau masuknya. iya, sinyalnya lumayan. Kalau videonya aktif, jaringannya jadi berkurang. Iya. Heeh. Tapi Pak Sambil Maili nunggu sama sekali nggak komen ya, Bu? Nggak ada. Dia tuh nggak nggak ada pernah kabar. komen. Mm-mm. Ada temen nggak di SMK satu Pekalongan itu sampean? Nggak ada. Ada. Aku juga nggak ada. Iya, teman-temannya ya guru SD. Kalau SMK kayaknya nggak ada. Bu, belakang Bu Nelly itu pakai background ya? Iya, Kayak pakai. mana bikinnya? Kita tadi mau masuk, itu tadi kan ada ngaktifin kamera sama mikrofon. Nah, di situ kayak ada tanda bintang gitu. Diklik aja di Terus? situ. Diklik, Oh, tanda bintang. Tapi iya, sebelum masuk, sebelum iya, as join gitu ya? iya, oh, sebelum itu. Maksudnya biar belakangku nggak kelihatan. Ya, kalau tak buka ini loh, saya di dapur yang sinyalnya kuat wifi-nya. Oh, Iya, yang deket sama sinyalnya. Makanya pakai mhm. background terus. Mmm, aku malah tempat favoritnya di kamar. Aman. Bu Anita udah nggak punya ini ya, anak kecil? Masih ada nggak? Anakku kelas 4, kelas 5 ini. Oh, artinya Kelas tidak 5. mengganggu. Heeh, iya. Ini ya kelas 4 udah bisa inilah, maksudnya Mhm, nggak ganggu-ganggu amat kalau iya, emaknya lagi ada kerjaan gitu. mhm. Terus ini dia lagi ada kegiatan juga, makanya kalau tiap malam, tadi malam dia latihan, malam ini latihan juga. Nah, dah Lebih sering, longgar. aman. Hmm. Ini yang lain pada kemana ya? Iya nih, Bu Nelly tak WA-nya ya, Bu, kok nggak masuk-masuk, kemana? Oh, oh, Linknya aku di tadi mana? Oh, kok masih nanya linknya di mana? tuh. Dari keluar tadi, Bu. Masuk ke ruang 2 tadi Iya, itu ya, Bu? ini Bu Nelly juga WA. Hmm. Mana nih ya? Kok saya nggak ketemu ya? Oh, oh, oh. Oke. Suruh buka ini lagi. Tak tak fotonya terus tak kirimnya. Tak kirimi foto masuk. Halo. Eh, masuknya lewat itu. Ah, belum bisa? Oh, udah gitu loh. Udah. Yes. Oh, udah. Nah, hanya bertiga. Tinggal Bu Rina. Bu Rina. Cuman Bu bertiga Rina toh. mana Bu Rina? Bu Bu Rina Rina. ketinggalan. Bu Rina, Rina. Bu Rina. Mana ya Bu Rina ya? Tak chatnya Bu. Coba. Tak foto dulu lah. Belum lengkap Bu. Pak Nggak lengkap Maili di paling foto. nggak masuk ya. Iya, Pak Mai, nggak ada dia dari tadi tanda-tanda. nggak masuk. Tidak ada komen apapun di grup juga. Hmm. Terus kayak mana kita mau Telepon kali diskusi? ya. Nggak lengkap-lengkap. Apa kita Iya. mulai aja bertiga, nanti kalau Bu Rina Oh, ini masuk, Bu Rina masuk kali oh ya? masuk, masuk ya? Oh, lagi berusaha, kok belum bisa? Besok nanti kalau ketemu Loka Karya kita diskusi lagi lah. Iya dong. Siapa yang sudah mahir bikin Canva yang bikin PPT-nya? Kayak mana Bu Nelly Lulika lo kemarin tak ceritain suka dukanya bikin itu. Iya, benar. Kalau Canva tuh memang lama ngeditnya, Bu. Saya lo cuman sering bikin tapi bukan video, cuman template bikin gambar-gambar aja. Itu pun nggak dari nol, ngambil template gitu terus tak edit gitu. Itu aja lama banget. Berarti memang lama Saya itu kan? kan Belum Saya profesional. itu kemarin itu udah bikin voice note. Kok di grup itu video semua. Saya laju ini saya. Oh, Apa namanya?
galau saya. Kok saya mau ngirim voice note sendiri? Padahal saya voice note dulu audio saya. Apa ya? Iya, saya Saya kirim kan audio. Oh, saya kan udah bikin audio itu. Tapi kok saya lihat komen-komenan di grup yang bukan grup kita, yang grup angkatan 11 itu loh yang rame. Mereka rame Orangnya bikin video konfa, bikin ini. Iya. Mereka keren. Terus saya jadi galau. Udah di chat Bu Rina? Sudah berusaha masuk nih. Punya aku kok nggak bisa, kok belum ada ya loh. Kok punya Bu Rina nggak ada? Ke yang masuk. Pak Maili memang dari tadi nggak masuk ya Bu dari tadi itu Pak Maili itu? Nggak ada ya Bu, nggak ada. Komen juga enggak. Ini Bu Rina masih bingung mencari tempat masuknya. Oh. Masuk lewat WA aja bilang sama Bu Rina, Bu. Kan di WA itu kan dikirim Bu Nia link juga. Kalau dia bingung masuk lewat yang ini tadi, suruh dia masuk link yang di WA itu aja. Ya, kita terpantau sibuk sendiri. Iya. Kalau enggak kita mulai aja. Iya. Nanti sambil nunggu Bu Rina, biar nanti kan nanti sampai jam kita diskusi. Iya betul Bu. Lah iya. Apa tuh ini tadi soalnya nggak ada. Ini kayak mana ya buka itunya lagi apa yang harus kita kerjakan itu? Tak bukanya di ini aku ya Bu. Aku moto kok tadi. Di screen ya Bu? Iya aku tadi. Di LMS-nya. Kayak mana? Tadi udah aku tadi moto kok tak kirim ya. Iya. Nih, tak kirim di grup. Oh, dikirim di grup. Udah tak kirim di grup. Dibuka itu tadi. Ibu pakai laptop apa HP? Aku foto tadi foto pakai HP. Maksudnya masih terbuka, kita tinggal pindah pintu aja itu di atas kan ruang kolaborasi belum kita tutup. Di pintu-pintu atas itu. Aku tadi saya tadi moto loh soalnya itu. Ya, udah tak kirim di grup soalnya. Iya. Tak kirim di grup kita. Ini pertanyaannya, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Sudah searching belum, Bu? Apa tadi? Dulu lah. Bentar. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Apa kekuatan ada Pak Gawang masuk? Mungkin Pak Gawang bisa bantu kita. Konteks sosiokultural. Konteks sosiokultural ya. Di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, kan misalnya kalau ini Bu Rina udah masuk nih. Bisa gabung. Udah Bu Rina. Akhirnya gabung juga Bu Rina. Apa dari soal itu begini ya maksudnya ya? Konteks sosiokultur. Jadi apa saja itu sosial kultur di daerah kita yang berkaitan dengan anak didik kita yang berkaitan dengan itunya KHD gitu ya. Iya. Mungkin ya. Kan kalau dari baca-baca itu kan gotong royong. Gotong royong kebersamaan. Kalau gotong royong kan kalau orang Lampung kita bilangnya sakai sambayan. Seperti chat ini. Sakai sembayan itu artinya gotong royong. Iya kan Bu Nelly Susanti? Kayaknya asli nih Lampung. Ya. Kalau kan tadi. Kalau orang Jawa apa gotong royong itu? Gotong royong. Riung. Bukan.
Akan gugur Royong. gunung kalau orang Jawa kayak gitu. Gugur gunung. Tak kira Jawa. tak kira ngeriung. Kalau riung itu makan-makan. Ya toh? Oh, Mungkin kita kalau itu Sakai Sambayan di sekolah mungkin bisa diartikan ke kerja bakti atau gimana ya, Bu? ya Penerapannya. bisa itu ke kerja bakti yang kalau Sakai Itu ya, Sambayan Bu Nadia? masuk ke Royong. Iya. Pakai sembayan. Iya, Sakai Sambayan. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Kalau itu disuruh satu aja, diminta bukan disuruh ya, diminta satu aja, apa harus sebanyak-banyaknya yang kita tahu ya? Gimana nih Pak Gawang, boleh memberi masukan nggak? Itu sudah saya tulis di kolom chat. Oh, Ada 3 Di kolom chat. diangkat semua ya Pak? Sakai Sambayan 3, Pamatu 2, kemudian Sakai Sambayan sendiri yang berarti gotong royong. Kalau gotong royong mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan umum, Pamatu itu membantu pekerjaan untuk kepentingan pribadi yang dibantu. Kemudian Pandura itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk kepentingan satu kelompok itu. Jadi kalau Sakai Sambayan itu misalnya orang satu kampung membuat balai desa atau membuat apa, itu kepentingan bersama. Kalau Pamatu itu kepentingan pribadi, misalnya membantu rumah. Kemudian Pandura itu biasanya digunakan oleh orang Lampung untuk membuat kayak semacam masa musim panen itu. Jadi secara bergantian. Panen lada, panen cengkeh zaman dulu itu saling bergantian mereka membuat. Hari ini panen di tempat saya. Di sekolah bisa diterapkan dengan cara Sakai Sambayan misalnya membuat apa ya, tempat pojok baca, kemudian sama Bu, baca juga keluar sendiri. Ini kok malah masuk ke room satunya, kedengeran gimana ini? Loh, itu kok masuk ke kelompok 2? Ini kok gimana? Iya Bu, keluar. Kami mental ketutup Zoom-nya. Salah kamar. Zoom-nya keluar, terus suruh masuk lagi sama ibunya, suruh masuk lagi kok ke kamar sini. Salah masuk berarti. Izin keluar. Salah kamar, Bu. Iya, maaf Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Iya. Bisa diulang lagi, Pak? Tadi ramai bener. Oke, di Lampung itu ada istilah gotong royong dengan Sakai Sambayan. Sakai Sambayan itu dibilang menjadi 3. Kalau dalam bahasa apapun dibilang menjadi 3. Gotong royong, kerigan itu dari bahasa Belanda yang mengerjakan secara bersama-sama. Kemudian sambatan itu untuk kepentingan pribadi seseorang, nah sambatan. Kemudian ya gotong royong, sambatan, kerigan. Nah di Lampung itu ada Sakai Sambayan itu mengerjakan untuk pekerjaan untuk kepentingan umum secara bersama-sama. Kalau Pamatu itu melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi seseorang, misalnya membantu membuat rumah. Kemudian Pandura itu untuk kepentingan bersama, tetapi dilakukan secara rutin. Itu bisa diterapkan di sekolahan. Di sekolah itu Sakai Sambayan itu bergotong royong membuat pagar mini di kelas masing-masing, atau membuat taman, atau hias kelas. Kemudian kalau Pamatu itu membantu seseorang untuk kepentingan pribadinya, misalnya menengok temannya yang sakit, atau menengok orang tuanya yang apa gitu ya, atau membantu seseorang yang kekurangan secara bersama-sama. Kemudian Pandura itu melalui piket umum. Jadi Pandura itu pekerjaan secara rutin tapi bergantian, nggak semuanya mengikuti. Sudah itu bisa di browsing, ada Sakai Sambayan apa aja isinya gitu. Pamatu dan Pandura itu bisa diterapkan di sekolah, dan itu sesuai dengan filosofi KHD tentang gotong royong, menuntun secara adat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa Pak tadi contohnya untuk Pandua yang di sekolah itu contohnya apa tadi Pak? Pandua itu piket umum atau piket kelas. Oh iya. Pamatu itu
kawannya. Itu untuk kepentingan pribadi, tetapi dalam secara sama-sama itu Pak Matu. Oke, Pak. Pak Gawang izin bertanya. Seharusnya saya ini harusnya hanya memantau. Iya ya Pak. Enggak apa-apa, dikit-dikit. Tapi kan anak didik Bapak ini kan belum bisa. Pak Gawang, itu Apa? di slide yang akan ditampilkan itu tiga-tiganya itu jadi topik kita, atau kita cari satu yang akan jadi pilot project-nya lah, seperti itu. Apa misalnya ada 3 kegiatan, apa cukup satu yang kita tampilkan untuk bahan presentasi? Nggak on, nggak itu. Gimana konco-konco? Ya, mungkin sinyalnya susah. Ini terus gimana? Kalau dari yang pernah dibaca-baca, ketiganya kita tampilkan di slide atau satu saja kira-kira? Ya Bu, berarti slide kita menjawab 3 pertanyaan ya Bu. Ada kan itu ada 3. Ada 3 pertanyaan dengan misalnya kan ini kalau di asumsi saya ya, misalkan kita ambil yang pendua, ya, kita ambil yang pendua, tapi kita jabarkan dengan 3 pertanyaan di awal tadi. Apa, ini aku juga masih bingung, apa kita ambil 3-tiganya nih, misalkan saya kayak Sembayan, Pak Matu, pendua, dengan 3-tiganya juga kita kaitkan dengan 3 pertanyaan yang di depan tadi. Kalau yang Bacakan terakhir dulu Bu. Bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Oh iya Bu, iya Pak. Tadi apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kalau kalimatnya apa kan berarti hanya menyebutkan. Iya. Oke. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ini bagaimana? Berarti penjabarannya. Berarti sampai ini dikontekstualkan di dalam sekolahan untuk penguatan karakter budaya masyarakat menjadi karakter anak dengan memiliki karakter Sembayan. Oke, yang pertanyaan ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ini sepakati satu kekuatan. Tentu saja kekuatannya apa berarti kita ambil gotong kemudian Sakya Sembayan tadi. Kemudian nanti dalam Sakya Sembayan dijelaskan isinya Sakya Sembayan itu apa saja. Sudah berarti menjawab 3 pertanyaan. Ya berarti kita ambil yang Sakya Sembayan itu aja ya Pak ya? Ya boleh. Berarti 1, terus kemudian kita jabarkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang di atas tadi ya? Ya. Ya pertanyaannya kan apa? Apa sebutkan 3-3? Berarti sebutkan 3-tiganya Pak, yang nomor 1 ya. Mungkin seperti itu. Apa kita sebutkan 3-tiganya, terus Bagaimana? Terus coba kita jawab yang pertanyaan kedua yuk Bu Nelly, apa tadi pertanyaan yang kedua? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan? Berarti kan ini penerapan di sekolah atau di kelas gitu ya Pak? Iya. Berarti yang tadi Ya. itu Sembayan, kalau pojok baca seperti itu. menghias taman,
menghias kelas. Terus kalau yang pamatu, iya ya, pamatu menengok kawan Itu yang sedang menengok kawan sakit, ya, membantu teman. membantu Itu teman. untuk kepentingan pribadi kalau yang pamatu. Kita ambil yang Sakai Sambayan aja lah Bu, yang untuk penjelasannya itu ambil aja Sakai Sambayan, kan kayaknya lebih banyak yang lebih juga ya itunya gitu loh. kata-katanya tuh. Ya, Sakai Sambayan. Iya. Kan udah banyak dikenal kalau Sakai Sambayan, kayaknya kalau Pamatu, Pendua, saya orang Lampung aja baru denger ini. Sama Bu. Nelly yang orang Lampung aja baru denger. Saya aja yang orang Lampung baru denger ini. Kalau Sakai Sambayan memang udah di telinga terus kan? Iya, betul sekali. Kalau Sakai Sambayan sering dengar memang. Ya, kalau Sakai Sambayan memang udah omongan sehari-hari kan, memang seperti itu bahasanya. Tapi kalau kayak Pamatu sama Pendua saya baru juga denger ini. Mungkin karena Lampung ini kan ada 2 adat, jadi mungkin itu bahasa yang Lampung dialek A mungkin. Mungkin Bu, saya juga baru dengar juga. Baru dengar juga kan? Iya. Karena kalau yang di tempat daerah dialek O itu kan kenalnya Sakai Sambayan. Iya, Sakai Sambayan. Mungkin ini lebih spesifik lagi. Jadi apa ya? Kalau Sakai Sambayan kan lebih luas tuh ke masyarakat Ya, semuanya. lebih luas, secara umum gitu. Iya. Ya udah, jadi apa ini yang mau kita buat ini kira-kira? Berarti menentukan moderator, terus nanti yang presentasi, kemudian yang ketiga, 3 orang ini berarti nanti yang Penjawab. tanya jawab. Berarti yang tukang jawab tuh yang pintar-pintar, Bu Anita. Semuanya Bu, kita kan belajar bareng. Ingat kata Pak Gawang, bikin soal kirimkan ke kelompok 1. Apa ya Bu? Kan Pak Gawang udah bilang di grup, bikin soal katanya di belakang layar. Nanti kelompok 1 juga gitu, kirim soal ke kita. Nanti kan kita udah tahu jawabannya, dia udah jawab itu loh. Pak Gawang, mana Pak Gawang? Pak Gawang kan udah share di grup seperti itu, di belakang layar katanya. Kok saya nangkapnya nggak gitu ya. Kalau kita diskusi itu kita bikin skenario di belakang, nanti tanya siapa yang tanya apa, yang jawab siapa gitu, kita udah menentukan. Jadi nggak vakum gitu. Jadi kelompok kita udah beda, Bu. Ya, benar. Maksud saya tadinya seperti itu biar kosong. Karena siswa kita ketika biar aktif kalau apa dia siapa yang tanya dia ditanya paham. Kita sudah siap-siap sebelumnya ya Pak. Dibuatlah skenario. Kalian mau tanya apa? Kami nyari jawaban. Saya mau tanya ini, kalau carikan jawaban. Kalau kuliah dulu kan memang seperti itu, Bu. Iya. Ini kuliah dulu seperti itu kan? Kita sebelum kalau mau presentasi ini maksud saya sebelum kita menentukan siapa moderator, siapa yang mau ngisi, itu kayaknya kita baru sampai yang nomor 2 deh, yang nomor 3 belum. Iya. Tadi Loh, nomor 3 kita ambil Sakai Sambayan katanya tadi Bu. Sakai Sambayan aja. Apa tadi soalnya nomor 3 itu? Nomor 3 itu sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Jadi satu kekuatan, berarti ambil satu ya Bu. Ambil yang Sakai Sambayan ya? Iya. Berat sebenarnya kan di sini ini toh apa namanya kita harus menjabarkan dulu kenapa kita ambil Sakai Sambayan, manfaatnya apa ke anak kalau kita ambil Sakai Sambayan. Kalau menurut saya kalau kita ambil Sakai Sambayan kan berarti kita menuntun anak untuk mereka itu dapat bekerja sama dengan temannya. Kalau kadang-kadang juga yang namanya anak itu kan susah ya kalau bekerja sama ya, satu kelompok yang 5 orang aja kadang-kadang mereka susah apalagi satu kelas. Kan di bahan presentasi kita itu harus dijelaskan yang seperti itu kan ya. Kenapa yang kita prioritaskan Sakai Sambayan gitu ya. Kalau menurut Ibu kenapa kalau kok Sakai Sambayan?
Kalau itu tadi seperti yang Bu Nelly bilang kan kita lebih familiar dan ini Oh, tuh lebih familiar ya. lebih memasyarakat, artinya kegiatan gotong royong yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Sama kalau misalnya kita kembali ke nomor 1 itu, kalau bisa jangan hanya disebutkan, kita misalnya kayak Sake Sambayan itu apa pengertiannya gitu, terus contohnya apa, terus Pamatu itu apa, Pendua itu apa, kita kasih contohnya gitu biar slide kita agak banyak. Ini Jadi apa slide-nya juga harus jadi malam ini toh? Kita presentasi tanggal 24, Bu. 24 kan berarti bikin slide-nya bisa Beberapa hari. Oh, gitu. Besok kita ini ya, loka karya ya. Iya, sampai bertemu besok ya Bu, ketemu Kita bisa jumpa kopi darat. Iya, kalau besok kan bisa sambil ngobrol-ngobrol pas istirahat. Saya kalau hari Senin berarti kita Senin malam ya presentasinya Bu ya? Iya, malam Selasa berarti ya Bu, setengah dua. Ya, saya Senin pagi itu ponakanku nikah. Jadi aku kan kalau misalnya kita mau Ibu bawa alat sholat ya. Iya Pak. Alat sholatnya karena sholatannya di ruangan bukan di musola. Iya. Cari enggak boleh nih. Cari ayah. Terus apa lagi nih ya yang perlu dibahas ya, Bu Rina? Gimana ayo Bu? Siapa tahu ada yang mau ditambahin dari Bu. Sudah Rina, ini di berarti. Pekalongan rumahnya di mana Bu? Biar nggak tegang. Di mana Bu? Nggak ada suaranya ya. Ada tapi nggak keras Bu, mungkin perlu headset. Kurang keras ya Bu ya? Udah, ini udah keras. Ya. Pekalonganku di dekat Wadaya. Deket? Swadaya lah sekolah kita. Swadayanya di mana? Kok putus-putus sinyal kali Bu ya? Di 32 susah sinyal. Ya. Dekat ya. Iya. Apa Bu? Ayo Mau kita nambahin bagi tugas, apa? Aku nomor 1 lah, cari itu pengertian Sake Sambayan, Pamatu, Pendua. Contohnya kan aku udah tahu. Gitu ya. Nah, ini aja yang mau jadi moderator siapa, yang mau jadi apa sih? Yang nyampein presentasi itu apa namanya ya? Pemateri ya. Yang mau moderator siapa, yang mau pemateri siapa. Udah kan 2 itu aja. Oh, sama ketiga yang pemateri itu apa sekalian bikin kanvanya. Jadi kan tahu nih, oh yang mau saya sampaikan ini besok bla 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 bla. Kalau misalkan yang mau jadi pemateri itu nggak bikin kanvanya atau slide-nya, otomatis kan dadak belajar Betul. lagi. Jadi kalau bisa yang mau ngasih materi itu yang bikin slide-nya juga. Kalau menurut saya. Setuju Bu. Iya. Nanti kan sebelum selesai draftnya kita lihat dulu, artinya kan kita saling memberikan masukan. Kalau sudah oke, berarti kita jadikan kanvanya itu. Gitu. Iya. Tadi kan materi kita kan nanti kita kirim di grup kita, materinya apa aja gitu kan. Nanti
yang bikin di kampanye kan tinggal nyontek itu aja. Tinggal Kayak misalnya kalau misalnya saya kan nomor satu, saya nyari pengertian itu sama contohnya. Nanti saya kirimkan materi saya gitu di grup. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, atau ada yang ingin ditambahkan, nanti kan yang lain bisa nambahin. Ini tambahin ini Bu, ini tambahin kayak gitu. Nanti misalnya Bu Nelly Lolita yang nomor 2, Bu Anita yang nomor 3, terus Bu Rina juga bantu nomor 3, nomor 2, nomor 1 juga kan. Nanti hasil kita kirim di grup. Gitu. Diskusi. Jadi Itu. untuk pertanyaan pertama yang tadi tuh ya, yang apa bla 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 tadi kan Bu Nelly ya. Terus kemudian yang bagaimana bla 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 Bu Nelly Lulita gitu. Bisa saya sama Bu Rina bikin yang jawab yang nomor 3. Yang apa tadi? Kekuatan ya. Pilih kekuatan. Bla bla bla. Terus Pak Maili dikasih apa ini? Oh iya. Pak Maili mentang-mentang laki sendiri dia laju takut. Ada padahal Pak Maili itu laki-laki bisa jadi bodyguard kita ya. Iya. Malah kalau kita ada apa-apa, dia yang di depan lah kok ketakutan toh. Mungkin belum. Tadi Nanti saya surprise. Tadi katanya sinyal masuk susah gitu. Coba dihubungin. Ini sinyalnya nih putus-putus. Iya. Gitu ya. Maaf ya, Pak Rizal kan bahasanya Bu Rina putus-putus loh Bu. Iya Bu. mungkin saya. Iya sinyalnya kayaknya ya Bu. Iya. Mungkin malam ini kita bisa searching ya Bu. Besok kan kita ketemu gitu. Terus kira-kira bayangan slide. Iya, jadi kan kita udah bawa catatan besok Bu ya. Maksudnya udah kita tunjukin ini gitu. Apa yang kurangnya, apa yang kira-kira perlu ditambahin apa, terus yang kurangnya apa, kan kita besok ketemu. Kalau kayak gini, kadang-kadang suaranya kadang kedengeran, kadang enggak gitu ya. Iya, benar Bu. Mudah-mudahan besok bisa saling mengenali ya Bu. Kan beda aslinya. Iya. Besok sampai sana ini mana, ini mana. Iya, yang mana. Pakai baju ini ya, gitu. Ya. Ada. Belum hanya ketemu di dunia maya. Iya Bu. Iya. Kayaknya besok ini berkelanjutan seperti ini Bu. Besok ganti-gantian yang si moderator pasti ganti-gantian. Itu kita kan ada banyak ini, ada banyak mau seperti ini apa sih namanya rukol ya, ruang kolaborasi ya. Kalau misalkan besok itu saya moderator, Bu Nelly Lulita jadi pemateri, besok tuker. Besok gantian. Gantian Bu Nelly yang moderator, nanti Bu Nelly Susanti yang pemateri, seperti itu muter aja. Ganti-gantian biar merasakan semua ya Bu. Biar pernah merasakan jadi moderator, pernah merasakan jadi pemateri, biar seperti itu. Kayaknya moderator diawali Pak Maili aja ya Bu. Moderatornya Bu, ketuanya siapa ya Bu? Pikirnya yang laki-laki tapi tidak muncul nih gimana? Seharusnya Pak Maili memang ketuanya. Telepon loh Bu. Besok lah kan ketemu besok. Besok kita cari ya Bu. Iya. Kalau Ana tadi ya soalnya.
kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Sudah ada ya 3 tadi itu, Sakai, Sembayan, Pamatu, sama Pendua. Terus kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ini tadi. Kok aku nyambungnya ini loh, yang nomor 2 itu juga jawaban dari 3 yang nomor 1 kita sebutkan itu loh. Iya, jadi yang nomor 2 itu disebutkan ketiganya atau Bu? Penjelasan dari ketiganya, yang ketiga Penjelasan dari ketiganya aku ya nyambungnya dari ini. Apa ini soal yang di depan? Yang paling banyak penjabaran nomor 2 ya, Bu. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikonseptualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Ini kan berarti jawabannya tadi itu ya, misalnya yang Sakai Sembahyang. Kalau yang nomor 1, apa kekuatan konteks sosial? Itu kan hanya kita menyebutkan 3 itu sama dijelaskan. Iya. Sakai Sembahyang tuh ini, Pamatu nih ini, Pendua nih ini. Terus kalau misalkan yang kedua berarti dari ketiga itu contohnya ya Bu. Dikasih contohnya, ya kan? Dikasih contohnya. Ya jadi sudah apa ya? Nyatanya di sekolah gitu penerapan dari Sakai Sembahyang di sekolah, kemudian Pamatu kayak gitu. Cari dasarnya yang pernah diunggah dulu, searching saya nggak ketemu. Nanti kalau sudah ketemu baru bolehlah yang pemahaman dua itu ada. Kalau enggak nanti kita nggak punya apa sumber datanya dari mana asal itu kan. Ini ya Pak, yang jadi sumbernya harus jelas ya Pak, dari mana Sakai Sembahyang dulu, nanti sembari saya carikan sumber datanya. Dulu saya pernah searching pernah ketemu, makanya saya sampaikan. Nanti saya masih punya arsip yang tulisan saya zaman dulu ya, itu saya tuliskan Pamatu dan 82, tetapi sumber datanya tidak saya cantumkan dulu, lupa saya. Jadi nanti di slide-nya juga harus dimunculkan ya Pak. Misalkan Sakai Sembahyang bla 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 dari ini gitu. Ya mungkin jurnal siapa gitu kan, atau dari buku siapa. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas sekolah Anda. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD. Kok aku masih bingung ya dengan yang pertanyaan nomor 3 ya? Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sepakati satu kekuatan. Berarti satu ya Bu. Ini juga saya searching. Kalau Pamatu itu kayaknya bukan ini loh Pak, bukan dari masyarakat Lampung, kayaknya Sunda Pak. Kalau saya lihat di sini nih. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD. Sering ketemu ya Pamatu ya, sudah ya. Iya, tapi dia bukan dari masyarakat Lampung, dia dari ini Sunda. Linknya coba Bu di chat. Sepakat. Dulu masyarakat ini kemudian api dan api. Sepakati satu kekuatan pemikiran. Kalau dulu ketemu saya Pubian. Pubian. Oh, di sini bukan Pubian, Pak. Aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas.
Bagaimana pemikiran KHD dapat dikonseptualkan? Oh iya. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menampilkan dari pemikiran KHD kita kaitkan dengan ini kita tadi, topik kita tadi. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Kalau misalkan kan yang nomor 1 tadi kita sebutkan Sakai sembayan itu gotong royong bla 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 bla. Yang nomor 2 itu Sakai sembayan contoh kegiatannya bla 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 bla. Nah, yang nomor 3 dari kegiatan Sakai sembayan itu kita kaitkan dengan pemikirannya KHD. Misalnya dengan bergotong royong itu murid menjadi apa ya? Kalau di pemikiran KHD ada mungkin akan terlatih untuk jiwanya, terus raganya, raga untuk dia bergotong, jiwanya untuk saling membantu, nggak seperti itu ya? Iya, untuk mempersiapkan anak-anak juga nanti jadi anggota masyarakat, kan bagian dari masyarakat ya terbiasa dengan Sakai Sambayan di sekolah kayak gitu. Gitu ya nggak sih Bu? Iya, yang nomor 3 kayaknya seperti itu loh. Jadi yang nomor 1 itu kita sebutkan plus dengan ininya ya, apa namanya, artinya lah. Terus yang nomor 2 baru contoh-contoh aplikasinya, misalnya kita ambil Sakai sembayan, berarti Sakai sembayan itu diaplikasikannya ke kegiatan anak sekolah itu apa saja. Yang nomor 3 baru kita kaitkan dengan pemikiran KHD. Kalau Sakai sembayan itu terkait dengan pemikiran KHD itu apanya? Coba ini Bu ya, kan kalau misalnya nomor 1 itu kan dia kayak Sakai Sambayan, Pamatu sama satu ini loh, satu rumpun gitu kan, dia cuman beda aja katanya, cuman artinya kan satu gitu ya, gotong royong. Nah, maksud saya itu bagaimana kalau kayak gini aja Pak Gawang, Sakai Sambayan sama Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu kan dia menyangkut norma-norma loh. Norma-norma itu kan memang kita di sekolahan itu kan memang ada. Terus di masyarakat juga kan memang harus ada gitu. Kalau kayak Sakai Sambayan tadi gotong royong, Pamatu itu gotong royong sebenarnya. Cuma yang membedakan dia dilakukannya aja kan. Gunanya aja gitu maksud saya Pak. Kalau misalnya nggak usah Pamatu, nggak usah Pendua, karena itu kan kita nggak tahu sumbernya itu dari bahasa dari mana gitu kan. Kalau kayak Piil Pesenggiri itu kan memang jelas, itu memang slogannya orang Lampung. Sakai Sambayan dan Piil Pesenggiri itu artinya apa Bu? Pandangan hidup yang menyangkut norma-norma. Ya. Tapi ada banyak Bu Meli, kita ambil satu aja. Kan unsurnya banyak. Yang nomor 1 itu kan katanya menyebutkan. Kalau kita kan cuma menyebutkan satu kan kayaknya cuma satu gitu loh maksud saya. Kalau misalnya dia hanya menyebutkan kan 2. Misalnya loh Bu kalau mau. Kalau kayak Pamatu sama Pendua itu kan tadi yang dijelaskan Pak Gawang itu kan dia artinya sebenarnya sama, gotong royong semua kan. Cuman mengaplikasinya kan aja yang berbeda, cara mengaplikasikannya. Kalau Sakai Sambayan itu untuk orang banyak, kalau Pamatu itu untuk diri sendiri gitu kan maksudnya. Kalau Pendua itu dia dilakukan bersama-sama dengan waktu-waktu tertentu kan maksudnya tetap gotong royong gitu. Jadi saya kalau misalnya diganti, nah terus kata Pak Gawang tadi Pamatu dia belum tahu juga sumbernya itu dari mana.
Kalau kayak Piil Pesenggiri itu kan memang nyata, dia slogan hidup orang Lampung, Sakai Sambayan dan Piil Pesenggiri kan. Sama juga dia kayaknya agak berkaitan karena dia kan pandangan hidup. Iya. Piil Pesenggiri itu kan menyangkut norma-norma. Norma-norma itu kan memang harus ada di sekolahan maupun di masyarakat. Nah, kayak mana Pak Gawang? Kalau Piil Pesenggiri berarti untuk jawab yang nomor 2-nya, kalau tadi kan misalnya Sakai Sembayan nomor 2-nya itu menghias kelas, terus menghias Ya, kalau Piil Pesenggiri itu kan dia menyangkut norma-norma loh Bu, memakai pakaian yang kayak norma kesopanan, berarti dia ini pakaiannya itu kan harus sopan kayak anak-anak gitu loh. gambar gitu ya. Ya, terus kalau kayak Salim itu norma apa? Kalau Iya, kita itu kayak bisa juga cium tangan itu gitu ya. ya kayak gitu kan. Itu kan kalau dia Piil Pesenggiri itu kan dia menyangkut norma-norma hidup gitu loh Bu. Norma-norma hidup gitu kalau Piil Pesenggiri itu. Maksudnya kita itu harus malu dengan apa yang kita lakukan, itu namanya Piil Pesenggiri. Saya potong ya Bu Nelly. Ya. Ya, saya langsung searching ini karena harus memastikan Piil Pesenggiri itu kan falsafah hidup orang Lampung. Jadi di antaranya itu ada Sakai Sambayan. Selain itu ada Nemu Nyimah, ada Nengah Nyapur, kemudian ada Beculuk Badek. Nah, Sakai Sambayan itu salah satu dari Piil Pesenggiri kita. Jadi contohnya yang masuk itu ada gotong royong, kemudian tolong menolong dan solidaritas. Jadi Sakai Sambayan itu bagian dari Piil Bagian dari Pesenggiri. Iya. Sendiri. Apakah nanti kalau kita angkat Piil Pesenggiri di nomor 1, nomor 2-nya kita jelaskan ya ada Sakai Sambayan, ada Nengah Nyapurnya. Terus ketiganya, yang ketiga baru kita ambil Sakai Sambayannya kita terapkan di sekolah. Apa gitu ya? Iya, udah nggak apa-apa gitu. Kalau aku Gimana lebih nih? setuju langsung aja Sakai Sembayan. Langsung ya. Kalau misalkan Sakai Sembayan itu kan bagian dari Piil Pesenggiri kan? Iya. Iya. Ya. Kalau misalkan Udah. ini nanti jadi rancunya kita sudah Piil Pesenggiri terusan jadi ke bawahnya Sakai Sembayan itu nanti rancu malah. Ambil kekuatannya yang Sakai Sambayan gitu. Kira-kira. Maaf kalimat. Iya, Pak. Yang nomor 1 pertanyaannya kan apa? Sebutkan juga 3 ada Piil Pesenggiri, ada Penamo ya. Beculuk Badek Pak kalau Penamo. Ya. Nyimah gitu kan. Kemudian ada gotong royongnya. Iya, Sakai Sambayan. Disebutkan, kemudian nanti diambil pertanyaan berikutnya yang dikuatkan ambil salah satu, ya udah gotong royong atau Sakai Sambayan. Gitu. Gitu. Berarti yang di nomor 2 itu ini langsung sudah fokus ke 1 aja. Iya. Iya, Pak. Boleh. Kalau yang ini nomor Pak 1 Ketuanya belum ini ya. Kalau belum ada Pak Ketua, Bapak Ibu salah satu biar ketika harus memutuskan diputuskan oleh satu orang. Siapa ketuanya nih? Silakan. Ibu. Ketua kelasnya. Bu Anita, apa Bu? Sepertinya Bu Nelly Lulita lebih pantas, lebih lincah gitu untuk jadi ketua. Saya orangnya nggak tega, kurang tegas. Kalau ngambil keputusan harus banyak pertimbangan. Oh ya malah bagus itu. Kalau keputusan itu memang harus dipertimbangkan dalam-dalam. Enggak. Emang harus ada ketua gitu ya Pak Gawang? Iya, harus ada ketua karena nanti setiap keputusan dia ditentukan oleh ketua itu. Ketika loka karya, kemudian nanti terutama pada waktu loka 7. Ada bendaharanya juga. Ada bendahara juga. Ya, nanti nabung tentu seragam kan, nabungnya lagi bendahara. Sebenarnya kita punya bapak-bapak Pak Maili yang bisa kita jadikan ketua ya. Sebenarnya harapannya Pak Maili ya Bu. Dia sudah 2 kali rukom.
Iya. Kan sekarang penyetaraan gender sama aja laki dan perempuan. Benar, Bu. Tapi kalau menurut saya, kalau tadi Bu Nelly Lulita itu orangnya nggak tegaan, yang tegas itu malah Bu Nelly Susanti. Nah, cocok. Enggak. Saya ini nggak bisa saya ini nggak bisa diikutin. Jangan ikutin. Jangan mengikuti yang tidak bisa apa-apa. Nanti salah jalan, sasar. Bu Nelly, kita semuanya nggak bisa apa-apa, berawal dari nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan nanti 6 bulan ke depan terus kita bisa apa-apa. Belajar bersama kan nanti bisa tanya sama Pak Gawang. Iya. Kadang malu juga loh mau nanya-nanya sama Pak Gawang itu. Iya. Pak Gawang suka lama kalau ditanya. Apa Bu Rina aja, Bu Rina? Bu Rina, ini terkendala sinyal Bu Rina ini, jadi nggak seaktif kita ya Bu. Sinyalnya kurang mendukung. Nggak mendukung. Aku mendukung acara Kalau enggak besok kan kita kan besok mau ketemu, siapa tahu Pak Maili itu datang kan biar dia giat juga. Kita juga perlu tahu alasannya ya Bu, kenapa kok ini? Karena kita belum tahu alasannya kenapa. Ya, kalau misalnya kita besok ketemu, kita ini bikin kesepakatan dia jadi ketua kelas. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau ya Anita lah. Iya. Kalau mau adil, pimpah. Gitu ya. Jadi fair itu ya Bu, siapapun nanti betul gitu. Itu. Siapapun yang kena pimpah gitu. Jalan setelah nggak sukses musyawarah ya gitu. Iya. Jadi ini gimana akhirnya? Apakah satu kembali lagi kita ambil nomor satu Piil Pasenggiri, keduanya kita sebutkan keempatnya, ketiganya baru kita ambil poinnya atau kekuatannya di Sakai Sambayannya. Gimana itu? Ya, gitu aja. Ulangi. Nomor 1 kita angkat yang Piil Pasenggirinya, 2 kita sebutkan ada Nengah Nyapur, ada Nemu Nyimah, Sakai Sambayan, sama Beculuk Badek. Kita ambil itu, kemudian contohnya dalam kehidupan, dalam kelas. Yang nomor 3-nya kita angkat Sakai Sambayannya. Gitu ya. Gimana Pak Gawang? Mohon masukannya. Apa sih tadi nomor? Boleh Bu. Apa? Merdeka saja. Merdeka. Iya ya, merdeka ya. Sepakati satu tidak akan disalah-salahkan ya Pak. Ibu gini, Ibu tidak harus benar. Yang penting mengalami proses belajar. Oh iya Pak. Ya. Sambil berproses. Kita sambil searching, nanti kalau ada perubahan kita share lagi ya Bu. Ya boleh. Ya. Berarti kan saya searchingnya cari apa itu Piil Pasenggiri gitu aja toh? Iya Bu. Ya. Berikut dengan bagian-bagiannya, bagian-bagian Piil Pasenggiri. Oh ya, bagian-bagiannya. Tadi ada yang apa itu Sakai Sambayan, apa itu bahasanya itu ya. Lupa saya. Terus Bu Nelly Lulita. Bu Nelly Lulita jadi yang kedua toh? Iya Bu, nanti saya cari searching. Saya sama Bu Rina yang ketiga. Nanti kita kumpulkan di grup. Kalau ada yang mau nambah-nambahin ya dipersilahkan. Terus kemudian Pak Maili, ya kita belum jadi loh nentuin siapa yang itunya moderator, pemateri. Jadi ini
Ketua kelas besok aja. Kalau ketemu ya Bu, kita sambil sama Pak Maili gitu. Iya. Besok kan ketemu. Insya Allah Iya. besok. Iya, insya Allah. Bisa berangkat jam berapa Bu? Lewat mana? Sampai sana jam 8. Bu Nelly mau lewat mana? Bu Nelly Susanti. Lewat Sukadana kayaknya, soalnya di sini ada barengan dia CGP juga, tapi dia orang sini juga orang Gunung Tiga, tapi dia muter mau nyusul kepala sekolahnya. Sama Bu Devi. Makanya saya ya Bu Devi, ngambilin Bu. Bu Devi juga sekalian, makanya saya bareng dia, makanya saya bareng itu. Kalau Bu ini enak, Bu Anita deket ya Bu? Bu Anita tinggal di mana? Saya tinggalnya di Bumi Agung, dekat sama sekampung. Oh, kira saya Batanghari Bu Anita rumahnya. Nah, ya dekat juga. Saya itu rumahnya di pertigaan antara Batanghari, Sekampung, dan Bumi Agung. Jadi ya di situ-situlah. Sebentar ya. Bu Nelly lewat mana? Bu Nelly Lulita. Saya dari Punggur Bu, lewat metro. Pak Metro malah bagus jalannya. Sama aja, masuk metro jalannya juga berlubang Bu. Iya. Kalau Bu Rina lewat mana Bu? Lewat metro juga. Bu Rina sama saya aja. Kan 32. Ini Mas bareng sama temanku Oh. yang Ada teman. Ya. Pak Rahino lewat mana Bu? Pak Rahino kan nggak bisa hadir. Dikirim sama Bu Siti. Bu Siti. Iya. Kalau Bu Nelly Lulita udah capsek, terus ya nggak didampingi lagi. Saya masih PLT. Didampingi Ya kan, guru. Dampingi guru. Iya, guru. Iya, kita sampai jam berapa sih? Kadang-kadang ini kita nggak ngobrolnya ya. Iya. Setengah 10 Sebentar lagi. Setengah 10 mungkin masuk ke ruang yang tadi itu apa ya Bu? Kembali lagi bergabung. Kurang tahu saya. Karena selesainya kan jam 9.45. Mm-mm. Tidaknya kita nanti kalau ditanya sudah ada garis besarnya. Iya. Si lama yo. Ini setengah jam lagi Bu. Ini tadi yang punya catatan siapa? Bu Nelly Lulita ya? Catatan apa Bu? Catatan apa yang sudah kita ini hari ini? Ini ya jawaban-jawabannya. Ya. Saya ketik di share di ini aja ya Bu, di grup kita ya. Nomor 1, Ya. nomor 2. HP saya mana ya? ini sinyalnya agaknya Kita enak loh Bu, dapat hasilnya Bu Nia itu. Ya, enak banget ya Bu. Katanya ada hasil yang susah Alhamdulillah. katanya. Ada. Yang harus on cam terus ada. Iya. Katanya ada. Kalau kita, menurut saya Bu Nia enak, mengerti banget Iya. sama kita. Sama dia ini tahu lapangannya perempuan banyak yang dikerjain. Katanya besok kita dapat amplop ya, ada yang nanya saya, katanya kalau Loka Karya sudah dapat amplop ya, nggak tahu kata saya tanya dulu Pak Gawang apa dapat amplop Pak? Seperti itu. Iya, Jangan iya Bu. seperti itu. Ada Pak Gawang sama Katanya gitu. Transport. Fasil.
Ya Allah. Enggak sengaja, sengaja. Soalnya dia ada yang nanya, Mas saya kata saya nggak tahu. Soalnya saya baru mau besok loh ke karyanya, saya nggak tahu kata saya dapat amplop apa enggaknya. Ada yang nanya saya loh Pak. Kan jadi nggak enak kan, ada Pak Gawang sama ada Bu Fasil ngomongin itu. Kan Bu Pasilnya kan mungkin lagi nggak mantau kita. Wah, iya. Ada loh itu. Nikmati saja prosesnya. Nih, jawaban bijaksana. Dan ini apa kegiatan ini direkam dan dilihat semua. Oh gitu, maaf ya Pak ya. Kenal gitu. Nggak apa-apa. Natural ini Pak Masihan, masih pertama. Iya. Iya. Kan belum ada topengnya ini Pak. Iya. Jawabannya saya kirim di grup WA ya Bu. Ya, Oke. kita coba lihat dulu. Terus Iya. siapa tahu ada yang mau kita bahas lagi. Mumpung waktunya masih panjang. Iya. Tadi sambil screen, tapi hasil screen-nya ya berantakan. Pesenggiri berarti harga diri, yaitu filsafat hidup ulun Lampung dan menjadi landasan nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Nah, ini kan berarti untuk nomor 1 sama nomor 2 kita udah dapat jawaban ya. Iya Bu. Nah, terusan Tiganya mendalami Sakai Sambayan ya Bu, sama contoh-contohnya. Itu ya Pak. kekuatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan Sakai Sembayan. Apa ya kira-kira ya? Ini apa namanya, penguatan karakter yang jelas ya dari Sakai Sembayan itu kan yang jelas untuk penguatan karakter. Terus kemudian apalagi ini maksud saya ini loh, dari kegiatan Sakai Sembayan itu yang ke anak itu kita mau buat anak seperti apa. Kalau kita memang mau menguatkan program Sakai Sembayan di sekolah kita, atau bukan menguatkan ya kan, memang Sakai Sembayan sudah ada di sekolah kita kan, walaupun mungkin bahasanya beda-beda, iya, tapi intinya kan Sakai Sembayan. Berarti dengan Sakai Sembayan di sekolahan kita itu karakter anak yang mau kita bangun itu apa? Seperti itu ya kayaknya soal nomor 3 itu maksudnya. Kekuatan anak yang mau kita bangun itu seperti apa? Pembentukan karakter misalnya kan, saling bekerja sama, saling membantu. Terus kemudian apalagi? Sepakati satu kekuatan. Itu tujuannya bukan untuk sekolahnya biar besar, tetapi di situ membangun kepedulian siswa. Gitu. Jadi gotong royong itu bukan karena ingin jadi atau pekerjaannya terbantu, tetapi membangun pada siswa tentang kepedulian siswa, empati siswa. Jadi berdampak di situ. Kepemimpinan siswa bisa melalui gotong royong juga. Empati siswa. Kepemimpinan bisa ya Pak ya? Pimpinan siswa.
Atau penekanannya dari Sake Sambayan itu karakter murid apa yang akan dituntun gitu ya, Pak? Yang akan dimunculkan. Ya, yang akan dimunculkan. Kalau berhubungan dengan pernah baca-baca kalau filsafat Bahadi itu kan juga berkaitan dengan pikiran, perasaan, jiwa dan raga. Itu bisa nggak untuk yang Sakai Sembayan ini? Gimana Bu? Membangun perasaan, jiwa dan raga. Bisa lah Bu, kalau Sakai Sambayan itu kan kemauan dari diri, istilahnya gotong royong itu kan kemauan dari diri, dari dalam diri kan, itu termasuk keperasaan toh? Iya. Membangun perasaan, jiwa dan raga gitu ya. Perasaan, jiwa dan raga. Apalagi ya kira-kira yang perlu kita bahas ya? Itu udah lengkap gitu. Ilmu sendiri untuk melakukan pekerjaan. Memalukan untuk Maksudnya memalukan gimana itu ya Bu ya? Memalukan untuk melakukan pekerjaan yang hina. Oh, kalau melakukan pekerjaan yang hina malu. Budaya malu gitu ya. Budaya malu. Budaya malu. Terus juluk adok. Juluk adok itu kan berarti bagian dari Pilpes sendiri ya? Iya. Ini memalukan melakukan pekerjaan yang hina. Jadi malu kalau melakukan pekerjaan yang hina itu. Iya. Jadi ngikut agama dan harga diri tentang fiil itu sendiri itu. Malu untuk melakukan pekerjaan yang hina. Yang bertentangan dengan agama maksudnya. Iya. Malu kalau juluk adok personality yang sesuai dengan gelaran adat yang disandang. Saya nggak kalau juluk adok itu padon nih, padon itu ada cekap padon namanya. Kalau dia sudah juluk adok cekap padon itu, dia secara personality ini sudah meredam ingin berbuat yang tidak baik. Jadi malu terhadap namanya. Kalau dia namanya malu itu tidak hanya dilihat, tetapi akan dinilai orang. Ketika dinilai orang, yang malu adalah nama besar dia, yang disebut dengan juluk adok itu. Ya, padun. Dan yang kenal kalau bahasa Jawanya. Ngomongin yang terus berhubung antara satu sama lain dengan melawat dengan gembira. Namanya nyimah itu mempertahankan kekeluargaan intinya. Jadi saling kunjung, saling silaturahmi, saling menjaga nama, saling bantu, saling menjaga. Oh iya. Dengan mengatakan membantu menjaga keluarganya. berarti kalau kayak juluk adok itu kalau misalnya di lingkungan sekolah itu contohnya seperti ini ya Pak ya, misalnya sikap anak misalnya SD nih, sikap yang dilakukan anak kelas 1 itu akan tidak sama dengan sikap yang dilakukan anak kelas 6 gitu, karena secara personality kan dia sudah lebih besar dari
Yang kelas 1 masih anak-anak, sikapnya seperti apa? Kalau yang udah kelas 6 itu kan ya sudah besar. Seperti itu apa? Contohnya apa gimana, Pak? Ya, bisa seperti itu. Begini, Bu. Jadi Julado itu misalnya kita ngasih tahu kepada anak SD, ya SMP lah ya, apa-apa yang kalian lakukan di luar itu akan dilihat oleh orang. Nah, orang tidak hanya sekedar melihat, tetapi akan menilai. Kalau kalian dinilai orang, itu yang bagus bukan hanya kalian, tetapi bapak ibumu, gurumu, sekolahmu. Ketika mencuri, anak sekolah mana itu mencuri, nah kan seperti itu. Tetapi ketika berpakaian seragam yang rapi, lebih dimasuk ganteng-ganteng cantik, orang akan menilai, bukan kita sekedar melihat, oh itu anak guru, itu anak muridnya Bu Nelly, nah, kan seperti itu. Itu yang disebut dengan Julado, membawa nama baik. Adok membawa nama baik. Membawa nama baik. Tadi nemu nyimah udah ya. Terus tengah nyampur. Aktif dalam pergaulan komunal dan tidak bersifat individualistik. Nah, itu yang sesuai dengan KHD untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Satu orang hebat, kalau semua tergantung pada satu orang, itu titik kehancuran. Semua tergantung saya, apa-apa harus saya. Ketika tidak ada saya, maka hancur. Maka kita dalam sebuah komunitas diperlukanlah namanya itu atau kolaborasi. Sehingga ketika kita tidak ada, juga nggak apa-apa. Ya. Tidak ada yang satu orang yang menonjol. Jadi semuanya ada ketergantungan. Itu yang disebut dengan namanya pur. Tidak tergantung pada ketua, tidak tergantung kepada ada guru atau tidak guru, ada guru. Kalau guru tidak tergantung kepada kepala sekolah, gitu ya. Punya pasien kerja yang tinggi, itu namanya pur. Berarti apa lebih baiknya kita angkat tengahnya pur itu aja, Bu? Pertanyaannya ada pertama tentang budaya kita sebut milik sendiri, Julado, Nominima, dan nyapo di situ ada sambayan juga ya. Iya, ada Pak. Bagian kan. Nah, itu kita pilih salah satu, nyampur atau sakit sambayan. Ini Bapak Ibu satu Sampai sampai ya Pak, kebersamaan kemudian dan juga kepemimpinan. Jadi kalau mau dipilih salah satu dari awal dan yang poin nomor 1, apa gimana? Kalau misalkan kita mau ambil satu aja gitu. Nah, iya itu sepertinya Bapak ini mengundurkan diri, nanti saya jelaskan ya. Kita kembali ke main room ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, kita kembali ke main room Bu, mari.